Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Apalagi ini bersyukur istri-istri yang datang suaminya saat ini. Suami-suami juga bersyukur engkau datang pada saat ini. Calon-calon suami juga bersyukur engkau mempersiapkan diri masuk menjadi kepala rumah tangga saat ini. Amin. Kita baca sama-sama ya. Ayat 1 sampai 4 sama-sama semuanya. 2 ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ayat 22. Ayat 22. 2 ya. Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Siapa namanya Bapak Ibu? Cornelius. Dia seorang kepala rumah tangga. Dan bersyukur saudara, ketika kepala rumah tangga menjadi seorang pendoa. Dan dia rutin berdoa setiap jam 3 petang. Pejabat, ibaratnya kalau di Kapuas dia di bawah dandim. Dandim itu di bawah dandim itu apa? Danyon. Danyon itu kalau kita pergi ke mana namanya yang di Jalan Ayan Ujung. Waktu kami di sana yang lari-lari 1 batalion. Itu Cornelius. Dia pejabat tetapi bukan orang Yahudi, tetapi dia menjadi, dikatakan firman Tuhan, dia seorang yang apa? Ayat 1 coba lihat, banyak kita pelajari saat ini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2, ia saleh. Saleh itu apa yang dikatakan saleh? Dia tulus, satunya kata dengan perbuatan. Di mana juga dia sama kelakuannya. Padahal dia pejabat loh. Dia takut akan Allah. Ia serta seserumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Senantiasa, bukan cuma kadang-kala. Sibuk atau tidak sibuk, capek atau tidak capek, dia senantiasa berdoa. Amin Bapak-bapak. Ini seorang petinggi. Sengaja saya membawa firman Tuhan ini, saudara. Dia perwira yang baik. Karena kita sekarang dipertontonkan dengan situasi kepolisian yang membuat hati kita tercabik-cabik. Saya himbau kepada semua kita jemaat GPD Ebenezer. Kita tidak perlu ikut menghujat polisi. Amin. Kita tidak perlu mengata-ngatai mereka. Tetapi tugas kita sekarang adalah mendoakan kepolisian kita. Bayangkan, selesai kasus Sambo. Polisi menembak polisi di rumah polisi. Kristen menembak Kristen, pengacara Kristen, semua anak-anak Tuhan. Dipertontonkan di seluruhnya. Hanya gara-gara emosi seorang yang dipercayai, seorang yang benar-benar. Apapun itu kita tidak perlu ikut-ikutan menghujat karena kita bukan hakim di pengadilan. Apa tidak miris saudara? Belum selesai tugas ke kondisi ini, kita dengar tragedi Kanjuruhan, 180 sekian meninggal. Yang dipersalahkan siapa sekarang di sini? Polisi. Sampai beberapa waktu kemarin polisi meminta maaf, bersujud di lapangan,
minta ampun. Lalu ada berita negatif lagi macam-macam yang kita dengarkan saudara. Pergi anaknya nonton bola dengan suami istri, pulang-pulang sudah menjadi mayat. Bayangkan ini tragedi nomor 2 terbesar di dunia untuk sepak bola. Belum selesai ada lagi di Lampung. Di Lampung polisi tembak polisi. Kaget sekali kita mendengar kemarin. Apa yang kita lihat dengar kemarin berita terakhir dari kepolisian? Siapa dia? Saudara, secara sekilas kita tahu tentang bapak ini, saya sedikit tahu tentang bapak ini. Baik sekali orangnya. Bangga saya mendengar dilantik. Hampir dilantik sudah menjadi Kapolda. Di Jawa Timur 3 kali Kapolda. Kalau kita dengar bapak ini suka membantu orang saudara. Tapi tertangkap. Sebenarnya polisi mengamankan. Tetapi sekarang mereka diamankan. Segelintir saudara. Saya bukalah Google tugas utama polisi menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2020, Undang-Undang tahun 2002 pasal 13, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Gimana kita melihat kondisi mereka? Tetapi percayalah, seandainya polisi tidak ada di tengah bangsa kita, mau jadi apa bangsa kita? Minggu lalu polisi datang tiba-tiba di sini. Lengkap dengan mobil besar. Ada beberapa mobil kecil. Turun. Bu, ada polisi banyak datang. Keluar saya dari kamar. Ada bawa sapu. Bawa parang. Langsung bersihkan gereja semua. Polisi Kapuas. Pak, kenapa kalian tidak kasih tahu? Aku bilang, enggak Bu. Kami membersihkan gereja jauh sebelum kasus Teddy ini. Wow, luar biasa polisi ini. Dibersihkan semua sampai semua bersih-bersih. Saya lihat Pak. Saya katakan untuk saat ini, saya sengaja bawa firman Tuhan ini. Banyak polisi yang baik, amin saudara. Amin. Banyak polisi yang bekerja dengan maksimal. Tetapi kita percaya dengan kondisi ini. Tuhan mau mengembalikan tugas polisi dengan tugas yang sesungguhnya. Asalkan kita menopang mereka. Asalkan kita memberikan dukungan. Asalkan kita mendoakan mereka. Saya pernah khotbah di Polres saudara. Waktu ada Pak Jukiman saya katakan. Jangan kalian polisi ini tugasnya mengamankan. Jangan jadi diamankan. Saudaraku yang kekasih, kembali kepada Cornelius. Dia memegang tongkat pimpinan. Ada di bawahnya prajurit-prajurit ketika dia berkata, siap komandan. Ketika dia bicara, siap dan. Apapun yang dikatakan anak buahnya terus tunduk kepadanya. Tetapi saudara, apakah Cornelius tidak punya kesempatan untuk berleha-leha? Saya percaya rumah Cornelius itu dijaga prajurit. Bukan cuma satpam, bukan. Dijaga orang yang bersenjata lengkap rumahnya. Tetapi Alkitab berkata, Cornelius adalah orang yang suka berdoa dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Amin saudara. Ia saleh. Di Alkitab ada dikatakan firman Tuhan beberapa orang saleh, termasuk Ayub. Seorang kepala rumah tangga yang saleh, dia kaya di wilayah timur berapa negara itu saudara. Dia tidak ada lagi yang menyamai kekayaannya. Saya buka sebentar di Ayub 1. Apa kata firman Tuhan tentang Ayub? Ayub 1 ayat 1 saudaraku yang kekasih. Bagaimana kesalehannya? Bagaimana kepribadian orang yang kaya raya ini. Ada seorang laki-laki satu di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan selanjutnya dikatakan ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memilih 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu dan 500 keledai betina dan budak
budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bukan cuma satu negara, tetapi di sebelah timur sana tidak ada yang menyamai kekayaan Ayub. Tetapi dia saleh, takut akan Tuhan. Kalau kita baca berita berikutnya, dia adalah orang yang suka berdoa. Amin. Amin, saudara. Kita bangga. Orang yang punya pangkat semakin tinggi engkau, jangan tinggalkan jam-jam doa. Amin. Amin, saudara. Coba buka dulu 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa syafaat. Firman Tuhan juga kami Selasa kemarin diwajibkan kita menjadi pendoa syafaat untuk raja-raja. Untuk raja-raja ini, untuk semua pembesar, termasuklah itu kepala dinas, termasuklah itu bupati, termasuk semua gubernur kita. Kalau sampai kita tidak tahu nama gubernur kita, aneh. Supaya apa? Kita berdoa. Agar kita, bukan agar pejabat itu, bukan agar presiden itu, bukan agar bupati kita, tetapi firman Tuhan berkata agar kita dapat hidup tenang. Karena pejabat-pejabat, kalau mereka juga orang yang takut akan Tuhan, orang yang suka doa, kita juga akan merasakan kebaikannya. Amin. Agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Amin, saudara. Luar biasa ini firman. Jadi wajib kita mendoakan. Makanya saya katakan kemarin di Peluap, Kapuas ini juga, di mana kau tinggal di Kapuas, imani Kapuas ini menjadi tanah Kanaan bagi kita. Amin. Tetapi apa yang kita lakukan ke Kapuas? Di Kapuas. Apa yang kita lakukan di Kapuas? Paling tidak kita tidak bisa melakukan apa-apa. Berkati Kapuas ini dengan perkataanmu. Amin. Karena perkataan kita berkuasa. Kalau sampai investor bisa menanam modalnya di sini, makanya kau kerja di perusahaan. Jangan kau memulai pekerjaanmu sebelum kau doakan perusahaan tempat di mana kau bekerja. Saya doakan tempat perusahaan saudara bekerja. Doakan orang yang kerja di perusahaan, apa yang kau kata yang bisa kau lakukan? Harus kau tahu siapa pemiliknya. Harus kau katakan siapa pimpinannya di pusat. Harus kau tahu siapa pimpinannya di tempat itu. Doakan semua. Kalau perusahaan itu gulung tikar, apakah karyawan tidak ikut gulung tikar? Amin, saudara. Makanya kepolisian sekarang ini juga terus ada di hati kita. Mau Sambo kah? Mau Sampo, mau siapakah? Hati kita iba melihat ini semua. Jangan ikut-ikutan kita menghujat dan menghakimi mereka. Karena itu bukan tugas kita. Saudara yang kekasih, itu yang terjadi di Kabupaten Kapuas ini. Mulai sekarang, saya katakan kepada jemaat Tuhan. Engkau yang jualan makanan. Iya kan? Kalau pertanian di Kapuas ini bagus, perkebunan hasilnya baik, harganya baik, kehutanan, apalagi perikanan, ya kan, hasil tambang, baru dagang baik, engkau yang jual makanan, makananmu tambah laris. Amin. Tapi kalau nggak ada lagi merosot semua, yang laris apa? Bukunya, tulis dulu ya, utang. Itu sebabnya saudara. Bukan kita cuma ada di Kapuas ini cuma hidup. Tapi seperti minum obat misalnya berapa kali sehari. Seperti itulah kita mendoakan Kapuas ini. Mendoakan Indonesia diberkati Tuhan. Amin, saudara. Dan itulah yang terjadi kepada perwira ini. Ada lagi seorang perwira, saya tunjukkan kepada kita. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Coba buka. Ini perwira juga, pejabat juga. Dia punya bawahan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Tadi di Kaisarea. Saudara, saya setelah ke Kaisarea, ternyata Google, kantor Google itu di Kaisarea.
Megah sekali kotanya di Israel sana. Sangat megah, bersih, lampunya tinggi-tinggi saudara. Pokoknya megah, kantor-kantor hebat di sana saudara. Ini di Kapernaum, ini kota Yesus. Pelayanan Yesus paling sering di sini, ayat 2. Ada di situ seorang perwira, siapa saudara? Perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat perwira. Bayangkan, menghargai hambanya, bukan menembak. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Saya katakan kepada saudara, engkau tidak perwira, tapi engkau punya anak buah. Mampukah sekarang engkau menghargai anak buahmu? Kalau dia sakit, engkau berikan uang untuk beli obatnya. Ini sangat dihargai oleh Tuhan. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Apa yang dilakukan perwira ini? Dia sudah membawa berobat pastinya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Bayangkan, sampai tua-tua Yahudi juga bisa dia suruh karena pengaruhnya, karena jabatannya, karena pangkatnya. Kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya, ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dengan syarat mereka meminta pertolongannya, katanya. Apa yang dikatakan oleh tua-tua itu ketika datang kepada Yesus? Datanglah mereka kepada Yesus. Ada apa? Ada seorang perwira, hambanya sakit keras. Yesus belum selesai bicara, lalu mereka berkata, ia layak engkau tolong. Ia layak engkau tolong. Siapa yang layak ditolong? Perwira ini menolong apa? Hambanya yang sakit. Kenapa hambanya bisa sembuh? Karena perwira. Sampai di sini mengerti ya? Coba ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dia itu saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan? Sebab ia mengasihi bangsa kita, dia kafir sebenarnya. Tetapi dia abdikan dirinya menjadi berkat. Dan dia juga pasti banyak uangnya, ada hartanya. Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Dia suka memberikan bantuan pembangunan rumah ibadat, menanggung. Wow. Dan itu target Tuhan untuk kita. Kalau kita diberkati Tuhan, saya katakan berulang-ulang dari tempat ini. Kalau kita diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah punya rencana memberkati kita kalau hanya untuk diri kita. Catat itu. Tidak pernah. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena kita dikatakan Tuhan domba. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku domba-dombanya Tuhan. Pernahkah kalian lihat gembala menggembalakan domba ketika dombanya sudah besar, mati, dikuburkan? Enggak pernah. Apa yang dia ambil gembala dari domba? Bulunya. Dijadikan kain wol. Anaknya, dagingnya, susu. Dia menanggung rumah ibadat kami. Perhatikan saudara. Dan sama seperti Cornelius, dia banyak saudara memberi sedekah. Tidak pernah orang bangkrut karena dia berkorban. Karena Tuhan melihat ketulusan itu. Coba dia menanggung rumah ibadat kami, ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Lihat, sudah pejabat, tinggi pangkatnya, orang kaya, dia punya banyak sahabat. Wow, berarti dia kaya, gampang didekati dong. Bagaimana orang? Percayalah saudara, kalau kita tidak bisa berbagi, kalau kita memang pelit, mengeluarkan sedikit pun gak akan punya sahabat kita. Gak akan. Gak bisa kita bersahabat. Kalau dengan teman-teman aja sangat hitung-hitungan. Sementara Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja, ini yang dikatakan perwira itu. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Sudah pejabat, sudah banyak hartanya, rendah hati lagi. Gak sanggup aku. Katakan sepatah kata, apa tanggapan Tuhan kepadanya? Ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dengar, dia pamen. Dan di bawahku ada pula prajurit, ada bawahannya. Berarti ada atasannya. Jika aku berkata kepada seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Siap dan. Kepada seseorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Berarti dia seorang pimpinan yang sangat berwibawa. Pergi katanya, pergi, datang, kerjakan. Kenapa dia punya wibawa seperti ini? Alkitab berkata bukan karena dia bengis, bukan karena dia otoriter, saudara. Bukan karena senjata di tangannya, tetapi karena keteladanannya, karena belas kasihannya kepada bawahannya, kepada hambanya saja yang sakit dia perhatian, saudara. Coba ini, wibawa seorang komandan. Disuruh gak ada yang melawan. Pergi katanya, pergi, datang, kerjakan. Ayat 9. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Sampai Yesus heran. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Padahal dia bukan orang Israel. Kagum Yesus. Tentang keyakinannya akan Tuhan, ayat 10. Dan setelah orang-orang itu disuruh kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ia layak engkau tolong. Apakah karena hamba itu dekat dengan Tuhan, hamba itu sembuh? Bukan. Hamba itu sehat kembali, yang hampir mati itu sehat kembali berkat tuannya. Wow. Bagaimana kepala rumah tangga? Berkat doamu, berkat engkau, keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. Engkau yang mempunyai jabatan, berkat engkau, anak buah diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang terjadi kepada Kornelius. Dikatakan seorang ayah yang suka berdoa, seorang pasukan Romawi yang bertugas di Kaisarea, saya katakan setingkat, boleh saya katakan Danion. Dan dia rajin berdoa, kembali kepada Kisah Rasul 10 tadi. Ayat 2, ia saleh serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara yang kekasih, senantiasa di Israel itu boleh dikatakan dikatakan firman Tuhan setiap petang sekitar jam-jam 3 sore lah. Dan Kornelius ini dipastikan teladan bagi keluarganya. Kita tidak akan bisa memulai hari-hari kita tanpa doa. Dan berkatnya saudara, ia saleh, tulus, jujur. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Menurut saudara, orang yang takut akan Allah itu mengerikan dah. Kalau kita mau bahagia, takutlah akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 112 ayat 1 sampai 3, keluarga yang bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Allah. Ia takut akan Allah itu dengan sangat suka kepada perintahnya. Amin, saudara. Perintahnya itu kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata perintahnya itu tidak berat. Ada orang berkata, waduh berat sekali perintah Tuhan. Kenapa tidak berat perintah Tuhan? Karena kita mencintai Tuhan. Karena kita itu buatan tangan Tuhan. Bisa kita lakukan? Bisa. Karena Tuhan sudah mengukur itu untuk bisa kita lakukan. Lalu ayat 2. Takut akan Allah yang suka perintahnya. Di ayat lain lagi yang menjauhi kejahatan, berkatnya apa? Kita baca saudara, orang yang keluarga yang takut akan Tuhan. 2 ya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 3 coba lihat. Apalagi ini kita baca sama-sama 2 ya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya
tetap untuk selamanya. Ayub takut akan Tuhan. Apakah dia miskin merana? Tidak, dia kaya. Perwira tadi saudara, dia takut akan Tuhan. Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13, coba takut akan Tuhan ini dulu. Takut akan Tuhan ialah apa saudara? Coba. Kalau saya tanya saudara, apakah engkau takut akan Tuhan? Ya bukan, aku takut akan Tuhan. Tapi kita tidak tahu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan apa dikatakan firman Tuhan? Membenci kejahatan. Jangankan bergaul dengan orang jahat. Niat jahat di hatiku, maka Tuhan tidak mau mendengar doaku. Hanya niat jahat aja, kata Mazmur. Aku benci kepada kesombongan dan kecongkakan. Dia tidak sombong, tidak congkak. Salah satu saya rasa terlalu berani kita memulai hari kita tanpa Tuhan. Sudah bentuk kesombongan. Saya percaya itu. Wani benar kita ini memulai hari kita tanpa Tuhan. Lalu dikatakan tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau ditanya kita, apakah aku sombong? Aku tidak sombong, dia yang sombong. Karena memang kesombongan itu begitu liciknya hampir tidak kelihatan. Kita tidak bisa mendeteksinya. Tapi boleh saya katakan gampang tersinggung pun. Gampang tersinggung aja sudah bentuk kesombongan. Saudaraku, bahkan luar biasa yang dikerjakan oleh Kornelius ini. Takut akan Tuhan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Makanya Kornelius memberi banyak sedekah. Karena rumus Tuhan, saudara, dengar ini. Rumus Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Rumus Tuhan, taburlah maka engkau akan. Taburlah maka engkau akan. Ada lagi kah ayat yang lain tentang ini? Lebih berkat apa katanya? Ini agak sulit kita ngomongnya ya. Lebih berkat memberi daripada. Jangan takut. Saling memberi satu dengan yang lain. Amin saudara. Amin. Saya percaya sekali ini. Saya sangat percaya, ini rumus Tuhan. Taburlah, maka engkau akan menuai. Jangan harapkan kita menuai. Tidak ada yang kita tabur. Masalahnya, jangankan menabur, benih gin dimakan. Seharusnya kita tidak bisa makan benih, saudara. Selagi kita hidup ini, mari kita berikan yang terbaik. Bukan cuma bentuk uang. Kehadiran juga di ibadah, itu sudah menjadi hal yang luar biasa dalam pemandangan Tuhan. Lalu kembali pada kisah Rasul 10 ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jelas tampak kepadanya apa saudara? Seorang malaikat yang masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya. Sampai dia didatangi malaikat. Sekarang jangankan didatangi malaikat. Yang datang adalah setan, hantu ketakutan kita. Ayat 4, apa yang terjadi? Ia menatap malaikat itu dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan Allah mengingat engkau. Jadi saudaraku yang kekasih, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Saudara, apa yang didoakan Kornelius? Kira-kira apa setiap saat dia berdoa? Pasti dia mendoakan tempatnya bekerja, anak buahnya, atasannya, mendoakan keluarganya, mendoakan kehidupannya, dan menyerahkan semua miliknya kepada Tuhan. Aku hanya yang melaksanakan Tuhan, ini milikmu semuanya. Itulah doa seorang Kornelius. Dan inilah yang akan terjadi di gereja kita. Seorang pendoa, Tuhan mengingat dia. Ketika bangsa Israel diingat oleh Tuhan, dilepaskan dari perbudakan. Ketika di Alkitab Allah mengingat Nuh, Tuhan selamatkan keluarga itu. Ketika Allah mengingat Hana, saudara, Allah mendengarkan doa Hana. Maukah engkau diingat oleh Tuhan? Amin, saudara. Dan saya percaya keluarga kita juga sama seperti keluarga Kornelius. Amin, saudara.